kemarin ngebolang dapat sapi yang mau melahirkan. Oke, buat para teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sukses dalam menggapai cita-citanya. Buat para teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, siapapun orangnya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami buat teman-teman yang selalu mensupport channelnya Nadilang Atahir. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Sapi ini nggak mahal-mahal banget teman-teman, karena mahalnya itu karena ini mau melahirkan aja teman-teman. Sapi ini ya seperti sapi-sapi PO pada umumnya, namun ini bisa dikatakan kopioran seperti itu teman-teman. Ini baru beranak mau ke 3 kalinya teman-teman. Dan ini salah satu ciri-cirinya. Ini semua sudah pada kendor teman-teman ya. Saja pada kesempatan video kali ini, salam sukses, salam semangat di pagi hari. Samplut dulu dengan sepengalaman saya bahwa sapi ini sudah positif bunting meskipun sembari menyusui si pedetanya. Si pedetanya itu sudah cukup lumayan besar, bisa dipisah juga. Terkadang kalau nyusu itu disepak ataupun diselentak seperti itu sama si indukannya. Nah, selain itu teman-teman ya, perutnya itu berbeda dengan sapi-sapi yang belum bunting ya, yang belum bunting. Nah, terlihat teman-teman dari bulunya dibandingkan dengan sapi yang seperti ini. Ini bulunya tuh ngejegrik ya, dalam arti tidak halus, karena ini memang belum bunting teman-teman. Ini indukan juga belum bunting. Namun kalau ini dia dari depan kita ngelihat bahwa si bulunya juga klimis. Jadi buat para teman-teman, mungkin sebagian teman-teman ngelihat di HP ini ataupun di layar kaca HP teman-teman semuanya, sapi ini kayak majer. Namun teman-teman, alhamdulillah ini saking terurusnya ataupun dengan cara pemeliharaannya, sapi ini bunting teman-teman ya. Tadinya saya waktu di kandangnya beliau itu nggak yakin kalau sapi ini bunting. Namun setelah saya pelajari di sana, terus dikeluarin dari kandang yang punya sapi itu, saya lebih optimis lagi meskipun sapi ini nggak dirogoh oleh beliau. Dan juga memang saya juga beli apa adanya. Dan juga beliau berani ngejamin kalau sapi ini bunting, ditambah lagi saya sedikit berpengalaman seperti itu. Dan akhirnya sapi ini nggak lama-lama ya saya ambil, meskipun harganya memang sesuai dengan sapinya seperti itu, sehingga bisa langsung saya bawa pulang. Dan di sini sudah di kandangnya Nadilang Atahir ini 3. Buat para teman-teman, pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah kita dapat info yang sangat-sangat luar biasa di dalam dunia ternak sapi dengan cara sistem breeding. Buat teman-teman, di depan kita ini ada sapi indukan yang sudah pernah melahirkan sekitar 3 kali ya mas bro? 2 sampai 3 kali lah seperti itu. Dan ini rencananya mau dijual. Ini sudah bunting, kebuntingan di usia 4 sampai 5 bulan. Buat teman-teman mungkin sebagian masih belum percaya kalau sapi kurus seperti ini sudah positif bunting. Namun saya pribadi, meskipun ini belum dirogoh, saya optimis dan yakin bahwa sapi ini bunting. Ada salah satu ciri-ciri yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah oke, kita ngobrol dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sekarang perutnya sudah mulai terisi. Bahkan ini tulang rusuknya tidak terlihat sama sekali ya. Tuh, yang kalau kita bandingkan di video-video kemarin itu, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan balik lagi di channel yang sama, youtuber dari Bandar Lampung, Nadilang Atahir. Pada kesempatan video kali ini kita ngerebek kandang sapi sederhana, dan ini pemula teman-teman. Oke, buat para teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sukses dalam menggapai cita-citanya. Buat para teman-teman, ini adalah salah satu
kesuksesan di dalam dunia ternak sapi dengan cara sistem breeding, dengan mengawali membeli 1 ekor indukan ataupun sapi doro. Kalau ini sapi doro ya teman-teman, ini kesalahan buat para peternak pemula yang kurang teliti di dalam dunia persapian. Mohon maaf dengan ketidak mengerti ataupun tidak tahu di mana sapi itu birahi dan tidaknya. Nah, sapi doro sebesar ini baru di IB, dan ini juga mungkin bisa dikatakan belum positif bunting ya teman-teman, karena ini sapi ini gemuk dan pemeliharaannya juga terjamin, sehingga saya masih yakin kalau sapi ini belum bunting teman-teman. Jadi buat para teman-teman, ini adalah salah satu pentingnya buat kita peternak pemula, setidaknya kita harus tanya sama yang lebih berpengalaman daripada kita semua untuk beternak sapi, agar kita tuh sukses di dalam dunia ternak sapinya. Wabil khusus para pemula yang ingin mencoba di dalam dunia ternak sapi, agar sapinya tuh bisa menghasilkan ataupun bisa bunting seperti itu teman-teman, dimana sapi birahi dan tidaknya, sehingganya kita disitu juga akan yang namanya IB seperti itu. Dan ini salah satu ciri-ciri sapi doro super yang lambat IB-nya. Tapi kalau dilihat-lihat, kita lihat dari perutnya itu bunting ya teman-teman. Kalau ngelihat dari perutnya itu bunting, namun kita jangan terkecoh dengan sapi perutnya besar ataupun gemuk, karena di situ juga kita harus tahu bagaimana untuk meneliti sapi itu bunting dan tidaknya. Apalagi kita ngelihat dan berkeniatan untuk nyari sapi yang sudah benar-benar positif bunting teman-teman. Nah, ini salah satu bodinya seperti ini teman-teman. Ini masih diragukan saya pribadi, karena sapi ini memang gemuk dan juga perutnya juga besar ya, namun masih kayak birahi ya teman-teman. Kalau sapinya bagus bang teman-teman, kalau sapinya itu bagus, ini bisa dijadikan salah satu indukan kalau memang sapi ini bisa bunting normal teman-teman, seperti itu, tidak majer. Namun ini saya tidak mengatakan kalau sapi ini majer teman-teman ya, dan belum ada tanda-tanda untuk majer. Namun sisi lain kita harus teliti ke depannya lagi, kalau memang ini birahi harus di IB. Kalau saya pribadi, ini punya saya tembak 2 kali teman-teman IB-nya, jadi 2 sperma dalam arti metal ataupun limosinnya, sehingga disitu akan berapa ribu sel yang mudah-mudahan di antara itu 2 IB itu akan jadi seperti itu. Ini tinggi banget teman-teman ya, super jos gandos lah kalau buat indukan. Dan juga saya tidak menyalahkan untuk pemula untuk memilih sapi yang seperti ini teman-teman. Namun yang kita renungi adalah ketidaktahuan sapi itu birahi dan tidaknya teman-teman. Kalau sepintas ciri-cirinya memang hampir mendekati ataupun banyaknya sedikitnya itu kayak bunting seperti itu teman-teman. Kalau orang yang sudah berpengalaman dan orang yang belum berpengalaman, melihat dari perutnya tuh udah besar ya, dan kemaluannya juga sudah membengkak seperti itu, mungkin bisa dikatakan bunting. Namun lihat teman-teman, kita lihat kantong susunya sangat-sangat kecil dan juga kempet teman-teman. Ini kalau memang bunting ke 3 bulan memang pantas banget teman-teman. Namun kita ngelihat dari kantong susunya ya. Kalau ini sapi doro teman-teman ya, mungkin teman-teman tahu, udah saya jelasin perbedaan antara sapi indukan dan sapi doro bunting itu seperti apa kantong susunya. Dan ini kita lihat sapi doro yang seperti ini teman-teman. Belum terlihat sama sekali teman-teman ya, belum terlihat sama sekali, dan masih kecil bener teman-teman. Sekelingking tangan saya ini seperti ini, sekelingking tuh,
belum berisi ya teman-teman. Ini doro ini teman-teman ya, bukan indukan. Kalau indukan ya kita mungkin bisa optimis kalau sapi ini bunting. Buat para teman-teman, amati. Kalau tingginya tinggi teman-teman, semeter 30-an ada ini. Dan kaki-kakinya juga Jos Gandos. Tuh, kantong susunya lihat. Masih saya pegang nih ekornya teman-teman, demi teman-teman semua. Kalau di selentak habis nih muka saya. Tuh ya, masih kecil sekelingking seperti itu, belum ada isinya. Dan ini cuma menggunakan hijauan aja teman-teman, tidak ada suatu comboran lagi selain comboran minum dikasih air garam seperti itu. Semua pada kendor teman-teman ya. Ini kalau saya pribadi dadut ya teman-teman. Sapi yang seperti ini tuh dikatakan sapi dadut, perutnya besar namun belum bunting, karena memang pemeliharanya bagus dari kecil sehingga semuanya membuat badannya tuh kendor seperti itu. Oke, buat para teman-teman, mohon dukungannya. Kalau bukan kalian siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, mohon dukungannya, tembusin di 20.000 subscriber di tahun 2024 ini. Jadi ini kurang berapa bulan lagi kita menginjak tahun baru teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman memberikan surprise ke suatu kebahagiaan buat Nadila Tahir yang menemukan channelnya Nadila Tahir, mendukungnya, ditembusin di 20.000 subscriber. Tapi kalau memang tidak bermanfaat, apa yang mau dikata, teman-teman lewatin aja, nggak apa-apa. Nah ini kita lihat dari jarak jauh teman-teman, sangat-sangat super juga. Dan ini dekat persawahan teman-teman ya, tuh sangat-sangatlah luas persawahannya. Ini di belakang rumah teman-teman, di belakang rumah tuh, luar biasa. Dan ini kandangnya kita dari belakang seperti ini teman-teman. Dan ini jalan duanya seperti ini, sangat-sangat lebar juga tuh ya. Kandang sederhana, dulu pernah memelihara sapi namun sempat berhenti karena memang ya tidak tahulah ya, yang pastinya ini pemula lagi anaknya untuk beternak sapi, mengawali dengan 1 ekor sapi ya teman-teman. Nah ini Jos Gandos, kandang seperti ini teman-teman, namun isinya mantap ya, Jos Gandos. Oke, buat para teman-teman mungkin ini saja pada kesempatan video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya juga sambil ngecor teman-teman ya, nggak niat dari rumah kita nyari konten, enggak, tapi kita mampir-mampir nyisiin waktu, kita ngecor bensin pulang dari pom bensin lah seperti itu. Tuh motor saya ada jerigennya ya.
Mantap teman-teman ya. Bingung nih suruh kalau ini bunting gue mantap.